Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Selamat pagi anak-anakku sekalian, apa kabar pagi ini? Biarlah kiranya berkat Tuhan selalu menyertai, memberkati kita di setiap hari. Sekalipun mungkin saat ini sudah kita mulai merasakan apa yang namanya jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Tapi biarlah kiranya anugerah Tuhan selalu bersama kalian. Amin. Kita bersyukur pagi ini dalam renungan kita, dalam ibadah kita, dalam mode on kita diawali dengan sebuah pujian yang sangat indah dari rekan alumni kita, Angelina Chen. Biarlah kiranya pujian tadi menolong mengarahkan kita untuk Tuhan sendiri yang menyentuh hati kita agar kita bisa menikmati benar bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita memulai segala sesuatunya. Tuhan Yesus, berkatilah perenungan firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan menyentuh hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu bisa berakar dalam hidup kami dan kami bisa jalani hidup kami yang sudah mulai jenuh ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang menguatkan kami dan menghiburkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita pagi ini akan memulai dengan membacakan Mazmur 90.
Mazmur 90, perjalanan bangsa Israel bersama dengan Musa, lalu Musa menyanyikan sebuah pujian. Saya akan kutip ayat 12 dan 14. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat yang ke-14 mengatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Nah, anak-anak sekalian, hari ini saya akan menggarisbawahi renungan saya tentang jenuh, tentang bosan, jenuh, boring, dan lain sebagainya. Nah, dulu ya, pada mulanya, ya, ketika kita kan hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-6. Hari ini tanggal 1 loh. Kita Maret sudah mulai belajar daring. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sekarang memasuki bulan yang ke-6 di awal Agustus ini. Kita belajar online di rumah. Ingat nggak? Ya, kalian ingat nggak? Waktu pertama kali diumumkan oleh sekolah bahwa kalian akan belajar di rumah. Karena ada virus corona, lalu kamu akan dirumahkan, belajar di rumah masing-masing. Semua kita, feeling free ya. Puji Tuhan, hore. Saya tidak usah ke sekolah lagi. Saya bisa di rumah belajar sambil, apalagi waktu itu di Instagram ya banyak sekali gambar orang belajar daring ini bisa sambil pakai baju tidur, makan keripik, ya sambil sarapan, bangun siang dan lain sebagainya. Semuanya rasanya menyenangkan, indah dan baik. Tapi kemudian kini memasuki hari pertama di bulan yang ke-6, masa kita belajar daring di rumah ini, apa yang kita rasakan? Aduh Pak, bosan. Aduh Pak, capek. Sekarang kita lebih miskin dibanding dulu, karena dulu kalau ke sekolah dikasih uang jajan, sekarang tidak. Dulu kita bisa ambil wifi sekolah dan lain sebagainya ya, dengan berbagai cara. Sekarang dijatah kuotanya. Dulu begini, kayaknya menyenangkan, tapi sekarang kenyataannya ampun deh. Sekolah tatap muka, tugas kita bisa kerjakan sama-sama dengan teman di kantin kan? Tapi sekarang tugas begitu banyaknya dan kita sendirian tenggelam di depan layar kamera kita, di depan layar laptop kita atau layar handphone kita, dan kita tenggelam sendirian di situ. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita mulai merasakan kejenuhan, kebosanan. Karena memang ternyata seringkali kenyataan itu tidak seindah hayalannya. Dulu kita beranggapan, dari rumah itu menyenangkan. Iya, seminggu pertama menyenangkan. Selanjutnya, ampun ya. Dulu kita pikir, kalau saya kesini saya akan menyenangkan sekali. Itu anak-anak kelas 12, kelas 10. Itu anak-anak yang kelas 10. Dulu berpikir, kalau saya masuk IPS tenang, itu menyenangkan. Pasti yang ngumpul anak-anaknya pasti kreatif, hebat-hebat. Pasti anak-anak yang pokoknya bikin suasana menyenangkan. Kenyataannya kalian masuk ke situ tetap belajar juga kan? Susah juga. Saya masuk IPA belajar akan mengalami yang begini. Kenyataannya kadang-kadang kenyataan itu tidak seindah yang kita bayangkan. Dulu orang beranggapan enak ya, jadi misalkan abang Gojek. Bisa di sela-sela waktu ya, pulang sekolah kita langsung ganti jaketnya jadi jaket Gojek, nyalain aplikasinya, lalu kita sekalian jalan pulang, sekalian ya ngisi waktu gitu ya kita. Tapi berjalannya waktu, jenuh juga kita di jalanan kan? Apalagi ada target yang harus kita capai. Kalau tidak tercapai targetnya, ada masalah di sana. Dan memang demikian. Dan semua hal, kenyataan-kenyataan yang tidak seindah hayalan itulah yang membuat kemudian kita jenuh, membuat kita bosan, membuat kita boring.
bahwa ternyata membosankan juga apa yang kita hadapi. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, kalau kita memperhatikan firman Tuhan hari ini, Musa dan bangsa Israel pernah mengalami hal yang demikian. Mereka pun menghayalkan sesuatu yang indah yang akan mereka dapatkan. Tapi kenyataan hari itu ketika mereka merasakannya, tidak seperti yang mereka bayangkan. Mereka membayangkan bahwa ketika mereka pergi dari Mesir, mereka akan lepas dari perbudakan itu menuju ke negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ketika mereka lepas dari Mesir, mereka tidak akan dihina lagi, tidak akan dipaksa lagi bekerja, tetapi mereka akan mendapatkan negeri milik mereka yang kaya, yang makmur. Mereka menghayalkan itu ketika keluar dari Mesir. Tapi kenyataan yang mereka hadapi saat itu, ketika Musa menuliskan pujiannya ini, mereka masih di padang gurun loh. Belum ada nampak bahwa ada negeri yang berlimpah susu dan madunya akan menjadi milik mereka. Kenyataannya mereka hadapi hari-hari itu karena belas kasihan Tuhan saja. Pagi ada mana, sore ada burung puyuh dan seterusnya. Mereka hadapi semuanya tidak seperti yang mereka hayalkan. Itulah sebabnya bangsa Israel mulai seringkali kalau kita lihat ya, dalam kitab Keluaran itu dibilang mereka jatuh bangun. Kadang mereka jenuh juga loh. Kadang mereka bosan juga loh. Kadang mereka berpikir, ternyata enak dulu juga ya. Dan seterusnya. Kita juga akan menghayalkan, enak zaman sekolah loh Pak. Karena ada kawan, ada kantin. Karena kalau bosan sama gurunya di kelas ke toilet, padahal ke kantin dan seterusnya kan begitu. Tapi sekarang di rumah, walaupun kadang-kadang kita memandangi itu kamera laptop kita, padahal bukan wajah gurunya di situ, tetapi yang kita lihat Roblox kita ya, sudah bagaimana ini. Dan ketika mengalami kejenuhan itulah, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melakukan dua hal yang penting untuk kita pikirkan. Yang pertama, firman Tuhan mengajak kita untuk retreatlah sejenak. Ya, firman Tuhan ayat ke-12 mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Retreatlah sejenak. Retreat bukan berarti pergi ke satu tempat. Di rumah juga kita bisa, di kamar kita juga bisa. Retreat itu bukan pergi, tetapi retreat itu mundur sejenak dari semua kesibukan kita. Mundur sejenak dari semua rutinitas yang menjenuhkan itu. Bergaullah dengan Allah. Hitunglah hari-hari kita sedemikian bahwa sudah sampai hari pertama di bulan ke-6 ini, ya, dalam masa pandemi ini, Tuhan sudah menyertai kita. Hitung setiap harinya betapa Tuhan baik. Maka di bagian yang kedua dikatakan, kita akan menikmati kasih setia Tuhan. Karena kenyangkanlah kami ya Tuhan di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Mundur sejenak dari semua kesibukan kita. Sejenak, tidak lama-lama. Kalau lama itu malas. Ya. Mundur sejenak, berefleksi lagi dengan Tuhan, bergumul lagi dengan Tuhan. Makanya selalu kenapa model kita seminggu 2 kali. Kenapa setiap pagi kita diawali dengan perenungan firman Tuhan saat teduh. Supaya apa? Kita bisa mundur sejenak dari semua kejenuhan, kebosanan kita. Menikmati Tuhan sejenak. Hidup bersama Tuhan sejenak agar apa? Kita bisa menikmati hari-hari kita. Hari-hari yang penuh sorak-sorai dan sukacita. Karena Tuhan akan mengenyangkan kita dengan berkat-Nya di waktu pagi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari kita gumulkan bagian ini. Jangan terus bergumul dengan kebosanan, kejenuhanmu. Tetapi nikmatilah Tuhan. Ambil waktu sejenak. Kalau sekolah ini memaklumkan satu waktu setiap pagi sebelum kita sibuk dengan semuanya, ambil waktu sejenak, 15 menit sudah cukup.
kita merenungkan lagi firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup bersama Tuhan, dan meminta penyertaan Tuhan untuk hari ini, maka kamu akan merasakan bahwa kenyangkanlah kami Tuhan di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami, sehingga kita bisa menikmati betul bahwa hari-hari yang kita lalui adalah karena pertolongan Tuhan. Ambillah waktu itu, berdiam dirilah, hidup bersama Tuhan di setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena di tengah-tengah kejenuhan kami, di tengah-tengah kebosanan kami saat ini, firman Tuhan mengingatkan kami lagi untuk kami mengambil waktu sejenak, bergumul bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, menikmati Tuhan. Kami bersyukur juga kalau di sekolah ini, di SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, ada waktu sebelum kami belajar, ada waktu sebelum kami bergumul dengan semua pelajaran, kami punya waktu sejenak untuk diam diri menikmati Tuhan dalam saat teduh pagi kami. Biarlah kiranya kami menikmati waktu itu dengan baik, supaya kami bisa merasakan betul bahwa Tuhan mengenyangkan kami di pagi hari dengan kasih setia Tuhan, sehingga di sepanjang hari-hari kami ini kami lalui dengan sukacita, karena Tuhan sudah mengenyangkan kami dengan kasih setia. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga mereka bisa menikmati Tuhan di sepanjang keseharian mereka, sekalipun dalam kejenuhan yang ada. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.